Halo, hi everybody, welcome back to my channel Eka Farah. Oke, teman-teman, sesuai dengan permintaan banyak dari teman-teman di video saya sebelumnya, video tentang materi pelajaran matematika kelas 6 ya, tentang bilangan bulat. Banyak yang meminta, Kak Farel tolong dong bahas contoh atau bagaimana cara mengerjakan soal-soal gitu ya, karena kemarin kan dicampur dengan materi gitu ya. Jadi di video kali ini khusus saya akan menampilkan atau menjelaskan bagaimana mengerjakan contoh soal-soal operasi hitung bilangan bulat, tapi masih di penjumlahan dan pengurangan ya. Jadi kita belum masuk ke perkalian dan pembagian. Oke, langsung saja, tidak berlama-lama. Silahkan kalian simak dengan baik, dengan seksama, terutama buat kalian kelas 6 ya, yang memang sedang mempelajari materi ini. Ini dia contoh soal mengerjakan operasi hitung bilangan bulat. Oke. Di sini saya udah mempunyai beberapa soal operasi hitung bilangan bulat ya. Ada 4 soal di sini, akan coba kita kerjakan bersama-sama. Nomor 1, 8 dikurang 25. Oke. Yang pertama gini, pokoknya kalian harus perhatikan dulu di dalam soal ini, dua bilangan bulat ini tandanya sama atau berbeda gitu ya. Yang pertama, sekarang lihat 8 dikurangi 25. 8 ini kan positif ya enggak, dikurang 25 berarti 25 ini negatif. Biar lebih kelihatan seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, biasanya saya ubah menjadi kayak gini nih, 8 ditambah negatif 25. Jadi 8 dikurang 25 dengan 8 ditambah negatif 25 itu sama aja, cuma beda penulisan ya. Dikurang itu sama dengan ditambah negatif ya, ini sama. Nah sekarang lebih kelihatan kan, 8-nya positif, 25-nya negatif. Oke, berarti sekarang kita udah tahu nih bahwa dua bilangan yang mau kita operasi hitungkan tandanya berbeda, satu positif, satu negatif. Nah gimana kalau tandanya berbeda? Lihat dulu, yang antara yang positif dan negatif lebih besar mana angkanya, bukan nilainya ya, angkanya. 8 dan 25 itu lebih besar mana sih angkanya? Lebih besar 25. Karena 25 ini negatif, berarti jawabannya pasti negatif. Gitu ya. Kenapa jawabannya pasti negatif? Karena bilangan yang negatifnya lebih besar nih, 25. Gitu ya angkanya. Nah, setelah itu baru kita hitung. Gimana cara hitungnya kalau tandanya berbeda? Dikurang yang besar kurang yang kecil gitu ya. Kalau pas lagi mengurangkan, abaikan tanda negatif, semuanya anggap positif gitu ya. 25 dikurang 8 berapa tuh? 17. Oke. Jadi 8 dikurang 25 itu hasilnya negatif 17. Oke, sebelum lanjut ke nomor berikutnya, saya ingin menggunakan cara logika nih ya, semoga bisa kalian pahami. Jadi gini, kalau bilangan positif, kita anggap ini adalah uang kita, milik kita. Atau jangan uang deh ya, karena bilangannya kecil-kecil. Koin aja deh, koin. 8 ini koin kita. Kalau negatif, itu berarti hutang. Ya, hutang itu kan sesuatu yang harus dibayar. Pokoknya kalau negatif itu berarti kita punya hutang. 8 dikurang 25 ya, 8 dikurang 25, 8-nya positif berarti kita punya koin 8, dikurang 25, 25-nya negatif berarti kita punya hutang 25 koin, sedangkan koin yang kita punya cuma 8. Secara logika kalau koin yang kita punya digunakan untuk membayar hutang kita semua, 8 ini dibayarin semuanya, kira-kira hutangnya jadi lunas, masih ada hutang atau malah kelebihan? Masih ada hutang. Hutangnya 25, kita cuma punya 8 nih, berarti masih punya hutang kan? Kalau masih punya hutang artinya negatif gitu ya, artinya hasilnya itu pasti negatif. Habis itu sama, tinggal dikurang 25 dikurang
8 ya. Oke, kita lihat nomor 2. Negatif 15 ditambah 50. Ini udah jelas. 15-nya negatif, 50-nya positif. Beda tandanya ya. Dua bilangan berbeda tanda. Lebih besar yang mana? Hutang apa yang kita punya? Hutangnya 15 nih, yang kita punya 50. Oh, lebih banyak yang kita punya. Ya, berarti hasilnya pasti positif. Kalau positif nggak usah ditulis ya. Positif aja ya. Sekarang tinggal hitung berapa nih hasilnya. Karena tandanya berbeda, ngitungnya sama, dikurang. Yang besar kurang yang kecil ya. Berarti 50 dikurang 15 itu berapa? 35 ya. Oke, jadi negatif 15 ditambah 50 itu adalah positif 35. Oke. Next, nomor 3. Negatif 8 dikurang negatif 9. Kalau dilihat secara sekilas, ini dua-duanya negatif ya. Negatif 8, negatif 9. Tapi ingat, di sini ada operasi hitung yang dikasih tanda kurung nih. Ya, biasanya kalau ada tanda kurung itu kalau harus kalian selesaikan dulu ya, kalau dikurang negatif gitu ya. Kalau dikurang dengan negatif itu harus diselesaikan dulu. Artinya harus disederhanakan dulu, karena dikurang dengan negatif itu sama aja dengan ditambah. Berarti negatif 8 dikurang negatif 9 itu sederhananya negatif 8 dikurang negatif, berarti jadi ditambah 9. Oke, baru bisa kita hitung. Yang satu negatif, yang satu positif. Yang negatifnya 8, berarti kita punya hutang 8. Yang positifnya 9, berarti yang kita punya 9. Oh, lebih besar yang kita punya. Artinya kalau kita bayarkan ini, hutangnya akan lunas dan masih ada lebihnya, gitu ya. Satu negatif, satu positif. Yang lebih besar yang positif, berarti hasilnya positif. Tinggal kita hitung. Tandanya berbeda, kita kurang. Yang besar kurang yang kecil. 9 kurang 8 itu 1. Oke. Do you understand? Ngerti lah ya. Udah tiga nomor soal nih. Contoh soal. Oke, next, terakhir ya. 12 dikurang negatif. Ini sama kasusnya dengan nomor 3. Ada dikurang dengan negatif, berarti harus diselesaikan dulu. Dikurang negatif itu sama dengan ditambah. Berarti 12 dikurang negatif 15 sama dengan ditambah 15. Ini harusnya udah nggak ada pertanyaan lagi. Dua-duanya positif, udah kayak biasa penjumlahan ya. Waktu kelas 1, 2 ya. Penjumlahan kayak biasa. 12 tambah 15 itu berapa? Ya, 27. Oke, nice. Nah, itu dia teman-teman. 4 contoh soal operasi hitung bilangan bulat untuk penjumlahan dan pengurangan ya. Saya harap kalian sudah jauh lebih mengerti dari sebelumnya, dan jangan lupa soal-soal latihannya akan muncul di bagian akhir video ini. Oke? Yang belum sempat menyaksikan ulasan materi bilangan bulat ini, silahkan kalian tonton video saya yang sebelumnya ya. Oke, di next video seperti yang sudah tadi saya katakan, saya akan membahas operasi hitung bilangan bulat untuk operasi hitung perkalian dan pembagian ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan mensubscribe dan men-like video-videonya. Oke, thank you everybody and bye bye.